Nama Nabi Zefanya hanya disebut satu kali dalam Alkitab. Namun, ia juga sebagai satu-satunya nabi yang menyertakan silsilah keluarganya dan bahkan merupakan keluarga kerajaan Yehuda. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Nama Zefanya dalam bahasa Ibrani disebut Zafanya, yang memiliki arti Tuhan tersembunyi atau terselubung dari Tuhan. Mengingatkan orang tentang kondisi ketika suara kenabian ditindas, yakni tatkala nabi harus disembunyikan supaya ia selamat. Zefanya memulai pelayanannya sebagai nabi waktu ia masih muda, mungkin sekitar umur 25 tahun. Satu-satunya acuan biografis mengenai Zefanya terdapat dalam ayat pertama kitab Zefanya, yakni Zefanya anak Kushi, anak Gedalia, anak Amaria, anak Hizkia. Silsilahnya ditelusuri mundur 4 generasi ke belakang sampai Hizkia. Besar kemungkinan Hizkia yang dimaksud adalah Raja Hizkia dari Kerajaan Yehuda yang memerintah 729 sebelum Masehi sampai 687 sebelum Masehi. Zefanya bernubuat pada masa pemerintahan Yosia, Raja Yehuda, pada tahun 639 sampai 609 sebelum Masehi. Jika benar kalau silsilahnya sebagai kerabat Raja Yosia, saat itu diperkirakan Zefanya bisa keluar masuk istana Kerajaan Yehuda. Rusaknya kondisi moral bangsa-bangsa. Zefanya hidup pada masa di mana kerajaan Asyur di bagian barat sedang meluas. Di bawah dua raja Yehuda sebelumnya, Amon dan Manasye dari Yehuda, kultus dewa-dewa lain, terutama Baal dan Astarte, telah berkembang di Yerusalem yang membawa serta unsur-unsur budaya dan moral yang menyimpang. Di masa itu, perkembangan keagamaan dan politik mengarah kepada pola yang dianut bangsa Asyur. Namun, semua hal itu berubah ketika Yosia menjadi raja. Kebijakan raja mengarahkan Yehuda agar kembali kepada Tuhan. Ditambah dengan hadirnya Zefanya sebagai nabi yang begitu keras menentang perilaku moral dan budaya Yehuda yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Memberitakan tentang hari Tuhan. Zefanya menyampaikan pesan Tuhan kepada para pembesar dan para pemuka keagamaan di Yerusalem. Pesan utamanya adalah tentang kedatangan hari Tuhan, yang merupakan hari yang suram bukan hanya untuk bangsa-bangsa lain, namun juga bagi bangsa Yehuda. Zefanya 1 ayat 14. Bangsa manakah yang dinubuatkan oleh Zefanya akan dipakai Tuhan untuk membuat Yehuda bertekuk lutut? Beberapa ahli menghubungkannya dengan catatan Herodotus tentang orang Skit yang turun dari pegunungan mereka menuju Asia bagian barat, bahkan sampai ke Mesir. Beberapa penafsir menyampaikan bangsa Skit inilah yang dimaksud oleh Zefanya. Walau demikian, Zefanya juga menulis bahwa Allah kelak akan memulihkan umatnya. Ketika itu, Yehuda akan menyanyikan pujian kepada Allah mereka yang adil yang tinggal di antara mereka. Penghukuman terhadap bangsa-bangsa. Dalam kitab Zefanya, disebutkan bangsa-bangsa yang mewakili semua bangsa di dunia. Orang Filistia mewakili bangsa yang di sebelah barat, orang Moab dan Amon mewakili bangsa yang di sebelah timur, Zefanya 2 ayat 8-10, orang Ethiopia yang di sebelah selatan, Zefanya 2 ayat 11-12, dan orang Asyur yang di sebelah utara, Zefanya 2 ayat 13-15. Bangsa pertama yang disebutkan akan dihukum adalah Filistia. Ada 4 kota yang disebut, Gaza, Askelon, Asdod, dan Ekron. Janji Tuhan adalah Yehuda akan kembali memiliki daerah tanah perjanjian tersebut dan mengembalakan domba di sana. Zefanya 2 ayat 6. Berikutnya, hukuman terhadap Moab dan Amon yang adalah musuh Israel yang tinggal di batas di sebelah timur. Tuhan berkata bahwa Moab dan Amon akan menjadi seperti Sodom dan Gomora. Zefanya 2 ayat 9. Lalu mengenai bangsa Ethiopia yang daerahnya berada di sebelah selatan Mesir yang sekarang diduduki bangsa modern Ethiopia dan Yaman. Karena perlawanan mereka terhadap Israel, mereka akan tertikam oleh pedang Tuhan. Zefanya 2 ayat 12. Kemudian Asyur yang kerajaannya berada di sebelah utara dengan ibu kotanya Niniwe. Asyur juga akan dibinasakan dan dijadikan sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Nubuatan Zefanya dan kedatangan Yesus kedua kali. Sebanyak 2 kali Yesus menyinggung Zefanya. Zefanya 1 ayat 2-3, Matius 13 ayat 40-42, Zefanya 1 ayat 15, Matius 24 ayat 29. Kedua acuan itu berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali.
Para penulis Perjanjian Baru memahami berita Zefanya tentang hari Tuhan sebagai suatu gambaran mengenai aneka peristiwa eskatologis yang diawali dengan kesengsaraan besar dan diakhiri dengan kembalinya Yesus untuk menghakimi orang yang hidup dan yang telah mati. Zefanya 1 ayat 14 dengan Wahyu 6 ayat 17 dan Zefanya 3 ayat 8 dengan Wahyu 16 ayat 1. Demikian fakta Alkitab tentang Nabi Zefanya yang mengingatkan kita bahwa hari Tuhan pasti akan datang dan kita harus selalu berjaga-jaga. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung JC Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Nantikan episode Fakta Alkitab selanjutnya. God bless you!